adik-adik semuanya, kembali lagi di RM Kids. Hari ini sudah hari Minggu, waktunya kita untuk memuji Tuhan. Yeay! Nah adik-adik, aku ajak kalian untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita mau nyanyiin lagu Kaulah Harapan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu ya Bapa pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami, berikan kami hikmat Tuhan Yesus agar kami mengerti tentang firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay! Selamat mendengarkan firman adik-adik. Dadah! Nah adik-adik, gimana present worship-nya? Coach percaya makin tiap minggu, nah makin heboh, makin seru, tentunya makin bersemangat. Yes. Nah, Coach hari ini nih adik-adik di rumah akan diberikan sesuatu cerita yang seru. Apa nih, Coach? Wah, yes dong, pasti dong. Hari ini kita akan menceritakan bagaimana iblis mencobai Yesus untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar adalah anak Allah yang dikasihi. Wah, pasti seru nih. Seru dong. Jadi ceritanya gini, Oke, Coach. Suatu hari Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Ketika Yesus dibaptis, sesuatu yang sangat khusus terjadi. Tahu nggak, Pak? Apa? Sesudah Yesus dibaptis nih ya, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Wah, dan Yesus melihat Roh Tuhan, nah itu tampak seperti burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus. Wah, lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang aku kasihi dan aku sangat senang dengannya." Nah, dan Yesus percaya apa yang Bapa Surgawi katakan tentang dia. Ya, setelah Bapaknya berbicara kepadanya, Yesus pergi ke padang gurun dan iblis mencoba mengkelabuinya dan mencobainya. Agar Yesus melakukan sesuatu untuk membuktikannya, bahwa dia adalah
dia adalah yang Tuhan katakan. Benar. Pertama, iblis mengatakan, Nah, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. nah, Terus apa yang gitu? Apakah Yesus percaya tentang perkataan iblis nih? Tentu tidak. Bahkan Yesus berkata apa, Coach? Nah, ada tertulis, Mhm. manusia hidup bukan dari roti saja, Yes. tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi iblis itu tuh tidak berhenti di situ aja, adik-adik. Ada lagi ya, Coach ya? Benar, ia mulai mencoba Yesus kembali. Kedua kalinya, iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi di bait Allah dan berkata, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menangkapmu, supaya kakimu jangan kena batu. Ya, jadi menurut adik-adik, apakah Yesus percaya kepada iblis untuk membuktikannya? Ayo. Betul! Yesus tidak pernah mendengarkan apa yang iblis katakan. Bahkan Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan adik-adik tahu nggak? Iblis sekali lagi, ya ampun, 3 kali iya, loh, Coach, nggak ada mencobai. berhenti-berhentinya Iya, ya, Coach ya. berhenti. 3 kalinya mencobai Tuhan Yesus dengan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepada Yesus, apa tuh katanya? Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wow, dia pikir itu dia siapa ya? Iya. Siapa Iya. yang menciptakan dan Betul. memiliki dunia dan isinya ya? Nah, tanpa menanggapi iblis, Yesus pun berkata, "Enya iblis." Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Tuhan. Allahmu dan bukan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan hanya dia, Hanya dia, doang, dia. benar. Ya, aku salah, koreksi. Yes, hanya dia. Nah, adik-adik, kita telah lihat nih bagaimana Yesus tidak perlu melakukan apapun untuk membuktikan bahwa dia adalah putra Allah. Yesus hanya mempercayai Bapaknya. Karena Yesus tahu setiap perkataan yang datang dari Bapaknya adalah benar. Benar. Bahkan ada kalanya orang-orang mengatakan hal-hal buruk tentang Yesus. Tapi Yesus benar. menjawab dengan mengatakan, aku adalah apa yang dikatakan Bapakku. Apa yang dikatakan pengikutku tentang aku adalah benar. Wow, luar biasa ya, Coach Coach. ya. Wow. Nah. Nah, adik-adik, karena adik-adik dan Coach memiliki Yesus di dalam hati adik-adik dan Ya, Coach, betul. Tuhan mengatakan hal yang sama loh kepada adik-adik dan Ah, Coach, ah. bahwa kamu adalah anak Tuhan yang sangat Dia kasihi. Bapa Surgawi sangat senang dengan kamu. Wah, jadi adik-adik kita bisa percaya apa yang Tuhan katakan tentang kita, Yes. seperti yang Yesus lakukan. Ya. Nah, karena iblis tidak lagi berkuasa ya. Iblis sudah dikalahkan oleh darah Yesus di atas Kayu salib. Yeah. Oke, Coach. Kali ini Coach punya foto nih. Coba Coach lihat apa yang ada di foto ini. Foto seorang anak yang cantik, rambutnya panjang, Nah, warnanya pirang. Pasti bukan orang Indonesia sih sepertinya. Terus hidungnya mancung, Coach. nah. Matanya besar. Oke, selanjutnya Coach punya foto ini nih. Gambar itu kayaknya profesinya penari deh, Coach. Penari balet. Nah, dilihat dari baju sama gayanya ya, udah Iya. ketahuan ya. Ha-ha. Oke, selanjutnya kalau foto ini. Oh, ini kayak penari, warna-warninya kayak penari India, Coach. Tapi ternyata bukan, penari K-pop ya, Wah, Coach. K-pop. Wah. Oke, Coach Noni, coba lihat ke cermin ini. Apa yang Coach Noni lihat? Ya lihat diri Coach Noni sendiri lah, Coach. Iya, emang dirinya Coach Noni. Tapi perhatiin apa yang Coach Noni lihat. Lihat mata, Ah, lihat hidung, ah. lihat lipstik, Hmm. lihat rambut, Ya, betul. warna pirang juga. Betul. Tapi bukan bule. Detail dirinya Coach Noni ya. Banyak jerawatnya juga, Hmm. banyak bintik-bintik, Coach. Betul. Nah, adik-adik,
ketika kita melihat refleksi atau gambar diri kita di cermin tuh, itu menunjukkan kepada kita hal-hal tentang diri kita sendiri. Iya, adik-adik bisa coba ambil cermin dan lihat muka adik-adik di cermin. Maka adik-adik bisa melihat refleksi atau gambar diri adik-adik di cermin. Mungkin ya, ada yang matanya besar, Ya. ada yang rambutnya pirang, Ada yang rambutnya pendek, panjang, mukanya kecil, Nah, mukanya- pipinya tembem, Nah, gemesin. betul. Nah, biasanya adik-adik berpikir nih atau Iya. mengenal tentang siapa orang itu ya karena penampilan atau apa yang dilakukan orang itu. Iya. Seperti yang coach barusan tanyain ya, foto-foto yang tadi. Iya. Dengan cara yang sama ketika adik-adik melihat ke cermin untuk melihat seperti apa rupa adik-adik, adik-adik pun dapat melihat dari Alkitab Wah. yang adalah cermin Mm-mm. untuk melihat siapa yang Tuhan katakan tentang adik-adik dan coach di dalam Alkitab ini. Ya, ketika kita membaca tentang Yesus di dalam Alkitab ini, nah ini Alkitab nih, nah dan Yesus ada di dalam hati kita, maka kita pun sama seperti apa yang Bapa Surgawi katakan kepada Yesus. Iya, karena Tuhan yang adalah Bapa Surgawi, kita menjadikan adik-adik dan coach anaknya. Jadi Tuhan tuh menjadikan semuanya menjadi anak-anaknya. Wah, luar biasa. Anak-anak Menjadi yang dikasihi. Iya, anak Allah yang dikasihi. Sama Ah. seperti Bapa Surgawi menjadikan Yesus anaknya yang dikasihi. Betul. Jadi ketika Tuhan mengatakan nih adik-adik dicintai, Yap. istimewa, berharga, dan sangat-sangat baik itu karena Yesus Kristus yang ada di dalam hidup adik-adik. Bahkan jika orang lain tidak selalu melihat adik-adik seperti cara Tuhan melihat adik-adik, itu betul sih, tetapi tidak benar karena Tuhan selalu mengatakan yang sebenarnya, yaitu kamu adalah anakku yang sangat kukasihi. Wah, sekali lagi ya, hari ini kita diingatkan lagi bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi. Bukan karena apa yang orang katakan, bukan karena penampilan kita, dan juga bukan karena apa yang kita kerjakan dan kita capai ya tentunya ya. Tetapi karena Yesus Kristus yang ada di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama dengan coach ya, kita katakan ya. Ya. Saya anak yang dikasihi. Saya anak yang cantik atau ganteng. Saya adalah anak kesayangan Tuhan. Saya adalah anak yang istimewa. Saya anak yang sempurna. Saya telah dipilih Tuhan. Karena Yesus di dalam Saya. Wah, luar biasa kan ya firman hari ini. Nah, Kita udah sampai di ayat ayat hafalan. diambil dari 1 1 Yohanes Yohanes 3 3 ayat 1b. Dia telah memanggil kita dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya sendiri yang dikasihinya. Kita ulangi sekali lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 1b. Dia telah memanggil kita dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya sendiri yang dikasihinya. Wah. Luar biasa biasa. hari ini. Waduh, tiap minggu streaming KMM makin luar biasa. Makin bersemangat, makin betul. bersuka cita Betul. karena firman yang dibukakan setiap minggunya ya coach. Betul ya. Nggak berasa nih. Sudah mau berakhir nih. Iya, sudah mau berakhir nih. Jadi harus berpisah dengan adik-adik. Oke, sebelum pisah kita tutup dalam doa ya. Ya. Ini Coach Noni tolong tutup dalam doa ya. Oke, kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Kami percaya hidup kami adalah yang Engkau katakan, bukan yang orang-orang katakan. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memberikan kami hikmat dan memberikan kami pelajaran yang baru Tuhan untuk kami mengerti bahwa hidup kami Engkau yang pegang dan Engkau yang tentukan. Kembali kami akan melakukan aktivitas kami, Engkau yang menyertai setiap kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di streaming KMM minggu depan ya. Ya. Jangan sampai ketinggalan. Happy Sunday. Happy Tuhan Sunday. Yesus memberkati. Bye. Bye.